Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat soal dengan cara selain yang pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada kali ini kita akan membuat soalnya melalui aplikasi text editor terlebih dahulu, kemudian baru kita akan import ke dalam exam view. Oke, sebelum kita mulai, pastikan pada perangkat komputer ataupun laptop teman-teman itu sudah terinstall exam view dan aplikasi text editor Microsoft Word ya teman-teman. Versinya bebas ya. Kita akan mulai. Pertama kita buka aplikasi Microsoft Word-nya kita. Oke, seperti ini. Kita buat blank dokumen. Oke, selanjutnya kita buat di paling atas itu adalah judul dari tesnya, misalkan soal pas matematika kelas 10 ganjil tahun ajar 2023-2024. Oke, kemudian di bawahnya ini merupakan hal yang wajib teman-teman ya. Jadi kita buat multiple choice. Artinya soal-soal yang akan kita buat di bawahnya itu adalah soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya kita akan buat soalnya. Jadi pada pembuatan soal ini kita akan menggunakan fitur numbering teman-teman ya. Jadi pastikan fitur numberingnya itu diatur secara benar sehingga nanti bisa terbaca oleh sistem. Nah, jadi cara yang bisa saya rekomendasikan adalah pertama kita buat dulu contoh template soalnya ya. Misalkan kita punya soal 3 gitu ya. Soal 1, soal 2, soal 3 seperti ini. Baru kita buat numberingnya. Misalkan di sini ya, kita bikin numberingnya formatnya satu titik seperti ini. Nah, kemudian boleh kita rapikan dulu posisinya. Oke, kemudian di bawah soal 1 ini kita bikin opsinya, misalkan opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5. Cuman di sini numberingnya kita pakai huruf. Jadi A, B, C gitu ya. A titik B yang seperti ini ya teman-teman. A titik B titik C titik D titik. Nah, jadi pastikan format ini sama ya di semua soal sehingga nanti bisa terbaca oleh sistem. Nah, masalah pengaturan alignmentnya ini atau batas kirinya ini sebenarnya tidak mempengaruhi, hanya agar kita enak aja ngelihatnya. Nah, contoh kita akan langsung buat ya teman-teman. Misalkan soal 1 itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Opsi 1 misalkan ini jawabannya adalah 2, ini jawabannya adalah 3, ini jawabannya adalah 4, ini jawabannya adalah 5, ini jawabannya adalah 6. Nah, kemudian di paling bawah ini kan tidak ada opsi F teman-teman ya. Di sini kita buat ANS, artinya jawabannya adalah, misalkan jawabannya adalah A gitu ya. Kita tulis ANS A seperti ini ya. Oke. Lanjut ke nomor 2, misalkan soal 2 3 ditambah 3 sama dengan, ini contoh aja ya biar gampang kita bikin soalnya. Kita buat opsinya misalkan 6, 7, 8, 9, 10 misalkan gitu ya. Jangan lupa ini kita set numberingnya menggunakan huruf A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian kita atur biar rapi. Sebenarnya tanpa diatur pun tidak masalah teman-teman ya. Yang penting sudah sesuai formatnya. ANS ini jawabannya apa ya? Titik 2, spasi, jangan lupa ada spasi teman-teman.
jawabannya apa. Misalkan jawabannya C ya, contoh aja walaupun mungkin ini nggak benar. Nah, soal 3 apa misalkan teman-teman ya, ini adalah gambar. Nah, ini kalau sudah tidak ada soal lagi, kita bisa hapus, kemudian kita masukkan gambarnya. Misalkan saya masukkan gambar, insert picture. Saya sudah siapkan gambar kepiting di sini. Nah, seperti ini. Dan saya enter. Di bawahnya saya pilih buatkan opsinya. Misalkan yang pertama ikan, kepiting, kuda laut, ular, kerang, misalkan gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita bikin numberingnya seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, dan saya rapikan sedikit. Jangan lupa di bawahnya jawabannya. Answer. Jawabannya apa? Misalkan jawabannya adalah B gitu ya. Oke, jadi kita buat seperti ini teman-teman sampai semuanya selesai ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai format font ya. Jadi ini tidak ada aturan khusus. Jadi silakan mau pakai font apapun tidak masalah. Yang jelas yang perlu ditekankan adalah format numbering tadi yang saya tunjukkan teman-teman ya. Jadi pastikan di soal itu pakai format angka, kemudian di opsi jawaban itu menggunakan format huruf seperti ini ya. Jadi 1 titik A titik seperti itu. Nah, kalau sudah asumsikan kita sudah selesai, walaupun mungkin kalau di realnya kita buat soal nggak sesedikit ini, tapi sebagai sampel cara pembuatan saya rasa sudah cukup. Jadi kalau sudah kita simpannya ini tidak menggunakan format Word yang bawaan yang seperti biasa kita gunakan teman-teman ya, yang ekstensinya doc, tapi kita simpan dengan format yang namanya RTF ya. Jadi kita pilih posisi simpannya di mana. Yang biasanya kan kita pakai formatnya adalah doc ya, DOCEX. Tapi untuk format yang dimungkinkan untuk diimport itu kita pakainya RTF. Jadi formatnya titik RTF teman-teman ya. Pastikan ini RTF karena kalau tidak RTF ini tidak akan bisa terbaca oleh exam viewernya. Jadi pastikan kita pilih RTF, kemudian disimpan. Ingat simpannya di mana? Kalau di sini saya simpannya di desktop, kemudian saya save. Oke, kalau sudah, ini bisa kita tutup. Kemudian kita buka aplikasi yang namanya ExamView Import Utility. Ini satu paket pada installer ExamView yang sudah saya pernah berikan sebelumnya. Kita buka aplikasi ini, ExamView Import Utility. Oke, jadi aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengimpor soal-soal yang sudah kita buat di file RTF yang tadi barusan kita bikin. Nah, kemudian sudah muncul seperti ini, kita pilih Next. Kemudian kita pilih di mana kita taruh filenya. Jadi di sini kebetulan saya simpannya di desktop, jadi saya akan balik dulu ke C. Ini folder C itu desktopnya itu ada user, kemudian Lenovo, kemudian desktop. Teman-teman bisa sesuaikan dengan posisi penempatan filenya ya. Jadi ini bisa aja berbeda dengan formatnya teman-teman. Yang jelas ingat naruhnya tadi file RTF-nya di mana. Jadi kita browse-nya di sana. Nah, di sini tadi saya sudah simpan dengan nama ini, kemudian saya double klik sampai dia muncul ke bawahnya. Kemudian saya next. Kemudian default number of column of multiple choice. Jadi ini kita akan atur agar setiap baris itu cuma ada satu pilihan jawaban. Jadi kita klik satu. Kemudian ini juga magic pattern-nya kita pilih satu. Kemudian ini kita biarkan saja. Kemudian kita pilih next. Ini pastikan number style-nya 1 titik ya, sesuai dengan yang format yang kita buat di RTF. Ini juga A titik. Kalau formatnya berbeda, pasti disesuaikan di sini. Tapi tadi kan kita sudah buatnya sudah sesuai ya. Di 1 titik sama A titik untuk 1 itu untuk penomoran soal, A titik ini adalah untuk opsi jawaban. Oke, kalau sudah, ini kita bisa next. Kemudian next sekali lagi. Kemudian finish. Oke. Nah, jadi soal-soal sudah berhasil diimport. Jadi ada total ada 3 soal yang berhasil diimport. Nah, teman-teman, hasil importnya ini secara bawaan itu ada di folder tim
di folder exam viewer-nya. Exam viewer-nya itu ada di C, kemudian di exam view, kemudian di banks ya. Jadi soalnya ada di sini, hasil importnya ada di sini. Nah, ini kalau sudah berhasil mengimport, kita bisa cek dulu ya sebelum kita kumpul ke panitia. Kita buka di sini, kita pastikan bahwa soal-soalnya sudah sesuai dengan format yang kita mau dan jumlahnya juga sudah sesuai, opsi terbaca, gambar terlihat. Nah, ini ya, seperti yang kita lihat di sini soalnya ada 3 dan semua soal ataupun jawaban itu sudah tidak ada masalah. Jadi untuk BNK-nya kita sudah siap. Sekarang kan tinggal siapkan format yang kedua, yaitu format zip. Jadi setelah kita verifikasi di sini tidak ada masalah dengan soal, kita bisa ekspor ya. File, kemudian ekspor seperti yang sebelumnya ya. Jadi Blackboard 7.1, kemudian buat nama filenya apa ya. Ini kita simpan di desktop. Matematika, contohnya seperti itu ya, kelas 10. Kemudian saya simpan, name-nya saya bikin sama ya, matematika 10. Oke, udah siap. Kemudian ini saya close. Jadi saya sudah punya 2 file ya. Jadi BNK-nya ini, kemudian tadi zip-nya saya taruh di desktop ini. Jadi kedua file tersebut sudah siap kita kumpulkan ke panitia. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya harapkan dengan video ini sudah cukup jelas. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan nanti bisa hubungin saya ataupun tim IT yang lain. Sekian video kali ini. Terima kasih.